Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Retret atau menarik diri dari rutinitas keseharian untuk masuk dalam keheningan merupakan karya awal yang khas dari imam-imam Dominikanes. Hari ini, gereja memperingati Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan. Berhadapan dengan aliran bid'ah, aliran sesat, mendorong Santo Dominikus untuk mengajarkan umat di desa-desa supaya tidak disesatkan oleh ajaran sesat, sekaligus membangkitkan kembali iman umat. Bertepatan juga dengan hari Sabtu pertama atau Sabtu Imam, para imam disadarkan untuk peringatan ini, yaitu bertekun mengajar, memelihara iman umat, dan memperkenalkan Yesus Kristus dalam khotbah-khotbahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber hikmat dan kebijaksanaan, lewat pewartaan kebenaran yang disampaikan oleh Santo Dominikus, umatmu di masa lalu terselamatkan dari aliran bid'ah. Engkau pun mempercayakan tugas ini kepada para imammu. Semoga para imam terus memperhatikan dan memelihara iman kawanan domba yang engkau percayakan kepada mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Umat Allah yang terkasih, setelah Yesus menyampaikan penderitaan yang akan dihadapinya dan syarat-syarat dalam mengikutinya, kini Yesus memberikan pengajaran iman kepada para murid. Para murid ternyata masih memiliki kekurangan iman kepada Yesus. Patutlah kita resapi perkataan Yesus ini. Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat. Tersurat kesan kegeraman dalam perkataan Yesus di atas ketidakberesan mereka. Kata kalian bisa mengacu kepada orang-orang yang memohon pertolongan dari Yesus, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga kepada para muridnya. Ketidakberesan itu mengacu pada kekurangan iman atau kurang percaya kepada Yesus. Para murid tidak mampu mengusir setan yang menguasai anak penderita sakit ayan, karena mereka kurang percaya pada kuasa yang sudah Yesus berikan kepada mereka. Sama seperti Petrus dalam Injil beberapa hari yang lalu, yang semakin tenggelam di dalam danau karena kekurang percayaannya ketika Yesus meminta Petrus berjalan ke arah Yesus. Inti dari kisah perikop ini ialah tentang iman. Iman para murid diuji sebab para murid kurang percaya bahwa mereka telah memiliki kuasa yang diberikan oleh Yesus. Yesus sudah memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius bab 10 ayat 1. Para murid kurang percaya. Para murid mungkin tidak termasuk dalam angkatan yang tidak setia atau sesat, dan mereka pun sudah memperlihatkan imannya kepada Yesus. Namun dalam perjalanan waktu masih tampak iman mereka yang kecil, yang lemah. Iman para murid butuh dikuatkan lewat latihan-latihan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Yesus menekankan betapa pentingnya kekuatan iman dalam hidup keseharian para muridnya. Iman itu penuh kekuatan, penuh daya. Hal ini sangat benar, sebab dalam pengalaman keseharian saya, apa yang saya imani dikuatkan dalam ketekunan doa, hal itu sungguh menjadi suatu kenyataan. Nah, pengalaman atau peristiwa apakah yang menjadikan iman kita kerap kali lemah, bahkan kurang percaya kepada
Yesus. Saudara dan saudariku, kita tidak akan pernah mengalami kerugian ketika berani meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Yesus mengajak kita untuk selalu percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tumpuan iman kami. Kami ingin memiliki iman yang mantap dan sepenuhnya percaya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dikaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dalam perjalanan hidup ini menaruh seluruh kepercayaan iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap